Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, dimanapun Anda berada. Salam dalam kasih Tuhan, dalam berkat dan perlindungan Tuhan ada dalam setiap kehidupan kita. Mari kita merenungkan firman Tuhan sama-sama yang menjadi tema baik Natal gereja kita maupun juga tema tahun 2021. Dalam Yesaya 60 ayat 1 dan ayat yang kedua. Jauh lebih baik kalau kita membaca satu perikop agar kita tidak kehilangan makna secara total atau komplit. Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Judul perikopnya adalah kemuliaan Sion yang akan datang. Saya bacakan demikian sabda Tuhan dalam Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Kekasih Tuhan, satu janji Tuhan di tengah-tengah keadaan hari ini yang penuh dengan kepanikan, ketakutan, kekhawatiran, dan kegelisahan. Permasalahan banyak bertubi-tubi muncul, baik dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam kehidupan secara pribadi, dalam studi, mengalami saudara. Tapi saya bersyukur secara pribadi karena Natal tahun 2020 ya, sekalipun pelaksanaannya harus diundur, tapi mari kita memandang semua karena kasih dan kemurahan Tuhan tetap dinyatakan dalam hidup kita. Akhirnya diadakan di tahun nanti tanggal 10 tahun 2021, dan pas di tahun 2021 tema yang sama, bangkitlah menjadi teranglah, menjadi tema gereja kita. Tahun yang lalu kita mengalami Ebenezer dan banyak kesaksian yang ajaib saudara yang kita dengar. Tentu yang mendengar dari tema ini, yang merenungkan firman dan mau mengalami firman, mereka mengalami firman itu menjadi nyata dalam hidup kita. Mari di tahun ini, di tahun depan 2021 dan akhir tahun ini saudara, kita boleh makin lagi bersinar, makin lagi mengalami firman Tuhan, dan firman itu digenapi dalam hidup kita sehingga kita dipakai Tuhan menjadi terang saluran kasih Tuhan sehingga bersinar bagi kehidupan banyak orang mengenal Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, nubuatan Nabi Yesaya di pasal 60 ini adalah salah satu bagian terakhir dari Tuhan memerintahkan nabinya untuk bernubuat bagi Yerusalem yang mengalami kesulitan dan krisis karena pembuangan. Mereka akan saudara mengalami janji Tuhan yang namanya orang-orang yang dibuang akan kembali. Nah, makna yang sama di masa kini bagi kita Israel rohani di dalam Kristus adalah di balik krisis ini saudara, saya mempercayai firman Tuhan ini, tema yang diberikan Bapak Gembala, bahwa di balik krisis ini Tuhan akan memanggil pulang banyak orang. Mereka yang belum mengenal Tuhan akan bertobat dan percaya kepada Kristus. Mereka yang jauh dari Tuhan dan meninggalkan Tuhan akan dibawa kembali pulang ke bait Allah, ke gereja, kepada Tuhan Yesus, agar mereka mengalami rencana Tuhan yang dahsyat. Saudara, jiwa-jiwa yang diselamatkan di tengah-tengah pandemi akan Tuhan genapi di dalam kehidupan gereja kita dan kehidupan kita secara pribadi sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Namun saudara, untuk kita bisa menjadi terang, untuk kita dipakai Tuhan menjadi berkat, tentu ada yang harus kita mengerti, kita butuhkan, dan bahkan terus-menerus kita minta kepada Tuhan. Yaitu yang pertama adalah saudara, mari kita terus bangkit saudara, di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah kesulitan saudara. Kata bangkitlah saudara, bangkit di ayat yang 1 ditulis dari kata dasar kom, yang artinya saudara, yang dapat saya bagikan adalah bangkit itu artinya bersiap saudara.
untuk mengalami keadaan yang lebih baik. Keadaan dari kematian menuju kehidupan, dari keterpurukan mengalami pemulihan, dari stagnasi kegagalan mengalami kemajuan dan keberhasilan bersama Tuhan. Bangkit juga artinya mengalami campur tangan Tuhan, dari kemunduran kepada kemajuan yang lebih progresif dan maksimal. Nah, kekasih Tuhan, kata bangkit di sini saudara menunjukkan bahwa Tuhan ingin satu kata yang menginginkan Tuhan ingin agar kita bangkit. Ada kata Allah di situ. Mari kita bangkit saudara. Bangkit bukan dengan kekuatan kita. Bangkit bukan dengan kemampuan kita, kehebatan kita, kekayaan kita, kepandaian, kecerdasan kita, tetapi bangkit karena ada kuasa kebangkitan Kristus dalam hidup kita. Firman ini secara khusus digenapi salah satunya Natal, kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana Kristus lahir, saudara? Natal, kemarin kita mendengar firman yang disampaikan Bapak Gembala sekalipun lewat online, tetapi tidak mengurangi makna Natal itu sendiri. Bahwa Allah yang Immanuel hadir menyertai kita. Firman Tuhan katakan kalau ada Tuhan yang menyertai kita, siapa lawan kita? Firman itu telah digenapi saudara. Yesaya 60 itu telah digenapi oleh Kristus dengan sempurna. Mari kita belajar untuk bangkit dimulai dari iman. Iman yang makin bangkit hingga keadaan kita boleh makin bangkit. Keadaan yang terpuruk boleh dipulihkan Tuhan. Keadaan yang kekurangan boleh dipulihkan Tuhan, sehingga kita boleh mengalami perkara-perkara yang ajaib di hadapan Tuhan dalam kehidupan kita untuk menjadi berkat kepada sesama. Saudara, saya teringat satu kasus cerita bagaimana seorang yang sudah begitu lanjut ya, lansia, namanya Kaleb saudara. Nah, Kaleb di usia 85 tahun bangkit saudara, dari masa-masa tuanya, dari masa perjuangannya saudara, selama 45 tahun saudara, dia menunggu janji Tuhan dalam hidupnya. Namun dia tetap bersemangat, dia tetap bangkit, dia tetap dalam keadaan yang sulit, dia tetap percaya bahwa janji Tuhan akan digenapi. Dan janji firman Tuhan itulah yang menjadi penyemangat hidup Kaleb yang sudah tua. Saudara, menunggu 45 tahun janji Tuhan belum digenapi, orang bisa mengalami krisis. Ada banyak orang meninggalkan Tuhan, saudara. Kenapa orang meninggalkan Tuhan, saudara? Kenapa orang tidak mengalami keadaan terang, saudara? Kenapa meninggalkan Tuhan? Karena apa, saudara? Karena orang itu tidak benar-benar percaya kepada Kristus Sang Juru Selamat, yang benar-benar mengasihi hidupnya sebagai manusia yang berdosa ditebus untuk diselamatkan menuju rencana Tuhan yang dahsyat. Kenapa orang, saudara, sulit mengalami bangkit dan sulit untuk percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh? Karena orang itu masih hidup di dalam dosa, masih senang dengan kehidupan kedagingan, masih senang dengan kehidupan manusia lama, masih senang dengan kesenangan dan keakuan pribadi, dan bahkan kesombongan yang seringkali tidak dapat kita lihat. Ada orang, saudara, belajar sekolah teologi sampai tinggi, saudara, sampai S3, saudara. Namun ketika dia pulang, dia mengalami kekecewaan. Karena apa, saudara? Karena ketika dia belajar tentang Allah, dia tidak mengalami Allah. Justru hidupnya hampa, makin sombong, makin dalam kekacauan, makin dalam kegelapan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, seharusnya aneh. Orang yang belajar tentang Allah akan menemukan Allah, akan mendapat pengetahuan tentang Allah, dan pengetahuan tentang Allah yang harus dihidupi dalam pengalaman hidupnya. Itulah yang membuat orang makin mengenal. Tetapi justru ketika orang belajar dan terus belajar, tetapi mau taat, tidak mau melakukan firman, tidak mau menggenapi firman dengan cara melakukan dengan taat, maka orang itu akan mengalami kekosongan dalam hidup. Yang terjadi adalah makin sombong, makin diajar tidak makin rendah hati, makin, saudara, makin mengalami pemberontakan kepada Tuhan. Kasih Tuhan, mari kita belajar mengalami. Belajar firman sangat penting. Tetapi Alkitab, firman Tuhan katakan
jauh lebih penting kalau kita menjadi pelaku firman. Makin banyak kita belajar, makin akan menguasai hidup kita untuk terus melakukan firman. Firman menjadi inspirasi. Karena Kristus, Sang Firman adalah inspirasi kita, sehingga kita akan bisa bangkit menjadi inspirasi bagi orang-orang di sekitar kita. Kekasih Tuhan, kembali ke cerita Kaleb, saudara. Kalau Bapak Ibu melihat di dalam Yosua pasal 14, saudara, mari kita melihat. Dan di dalam beberapa ayat, ya, mulai ayat 10 saya bacakan. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Saudara, 45 tahun menunggu janji Tuhan dan tidak sadar usianya sudah 85. 45 tahun yang lalu usianya baru 40, masih sangat kuat, masih lebih kuat, lebih gagah, lebih perkasa. Tapi 45 tahun kemudian usianya sudah 85 tahun. Memang Alkitab Kaleb mengatakan bahwa kekuatanku tetap sama, energiku tetap sama, hasrat dan keinginanku untuk menerima, mengalami janji Tuhan tetap sama. Tetapi saudara, makin lama usia seseorang harus kita sadari secara realita jasmani akan semakin menurun. Akan bisa mengalami sakit, ya, kagetan, gembrepek dan lain sebagainya, capek, letih, ya, dan lebih cepat saudara mengalami kecapean dan lain sebagainya. Tetapi dalam firman Tuhan ini Kaleb berkata, kekuatanku tetap sama. Dia berkata bukan karena dengan kekuatannya di usia 85, tetapi kekuatan Tuhan di dalam hidupku. Saudara, kalau orang yang bangkit menggantungkan kekuatannya sendiri, seberapapun usia dan kehebatan kita tidak akan pernah bangkit dengan sesungguhnya. Tapi ketika seseorang benar-benar menggantungkan kepada Tuhan, berserah seperti Kaleb, dia akan bisa mengalami kekuatan Tuhan dan bangkit menjadi pahlawan pemenang. Ayat selanjutnya saudara, kita lompat ke ayat 13. Firman Tuhan berkata, lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Kekasih Tuhan, Kaleb diberkati oleh Yosua yang dalam ini adalah wakil dari Tuhan sebagai hamba Tuhan yang memberikan berkat. Saudara, ketika Tuhan memberikan berkat kepada kita, ya mungkin bisa lewat banyak orang, salah satu lewat hamba Tuhan. Jadi saudara, mari jangan belajar untuk tidak mengecilkan bahwa firman Tuhan yang datang lewat hamba-hamba Tuhan, siapapun dia, asal dia bergerak di dalam firman dan dalam anugerah Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus, maka firman itu akan benar-benar bisa hidup. Karena firman Allah berkuasa saudara untuk mengubah, menegur, untuk menasehati, mendidik orang dalam kebenaran, dan bahkan untuk menyatakan hal-hal yang belum terjadi di masa depan. Maka jangan remehkan firman waktu kita melihat siapapun hamba Tuhan yang sedang melayani. Karena disitulah letak kejatuhan kita ketika kita tidak percaya. Bukan percaya, tetap percaya pada firman, tetapi ketika kita sedang meremehkan orang yang menyampaikan firman, maka kita tidak akan mau dengar firman itu. Mari kita belajar saudara untuk rendah hati, sehingga kita benar-benar mengalami kebangkitan oleh karena kuasa Kristus dan firman Allah yang kita hidupi dalam hidup kita. Kaleb, saudara, di ayat yang ke-15 saya bacakan, nama Hebron dahulu adalah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak. Orang Enak ini adalah orang-orang raksasa, saudara. Dan itu yang paling besar, berarti super raksasa. Dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Saudara, manusia biasa dengan tubuh standar bisa mengalahkan orang raksasa-raksasa yang mendiami satu kota yang bernama Hebron, yang dulu namanya Kiryat Arba. Dia bangkit saudara, benar-benar bangkit Kaleb. Kaleb mengalami transformasi saudara. Kalau sering diceritakan gambaran burung Raja Wali saudara, umur 35-40 tahun
banyak dari burung Raja Wali sudah mati, ya. Tapi ada beberapa burung, ya, yang mereka berusaha bertahan hidup dan naik ke atas pegunungan atau di puncak gunung-gunung batu. Dan di situ 2-3 bulan mereka mengalami, saudara, yang namanya pemulihan. Dilepas dari yang namanya anggota-anggota tubuh fisiknya yang sudah tua, sudah tidak berfungsi lagi, sehingga dia mengalami kesakitan dan lain sebagainya. Tapi selama dia mengalami proses itu, saudara, dan selesai mengalami proses, dia akan mengalami Raja Wali yang bertransformasi, dan dia akan bisa kuat hidup 30-40 tahun kemudian. Tapi saudara, ternyata enggak banyak yang mengalami ini. Dibutuhkan satu tekanan yang begitu luar biasa, sehingga tekanan yang begitu luar biasa membuat Raja Wali yang bertahan hidup ini tetap bisa, saudara, bertahan. Tapi ada sementara banyak Raja Wali yang memilih untuk berhenti di masa umur 35-40 tahun. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita belajar untuk melihat satu kenyataan yang baik tentang janji Tuhan. Ketika Tuhan berkata bangkitlah, saudara, kita lihat di tengah sekeliling kita adalah krisis, tapi kita melihat siapa yang memerintahkan kita untuk bangkit. Kalau kita melihat keadaan, maka kita tidak akan bangkit, atau kita bangkit setengah-setengah. Tapi kalau kita melihat yang memerintahkan kita, Tuhan yang pernah bangkit dari kematian dan sekarang ada di surga, maka kita akan bisa mengalami kuasa kebangkitan itu dalam hidup kita. Mari saudara, kita bangkit apapun keadaan kita. Ini janji Tuhan dalam hidup kita. Engkau yang sedang terpuruk, bangkit. Bangkit dan percayai Tuhan. Percayai janji Tuhan dalam hidup kita. Seperti Kaleb mempercayai janji Tuhan dengan sepenuh hatinya. Sekalipun waktu 45 tahun. Saudara. Mungkin kita baru mengalami sebulan. Mungkin kita baru mengalami setahun. Mungkin mengalami 5 tahun atau 10 tahun. Mari ingat, lihat Kaleb 45 tahun. Tetapi yang namanya janji Tuhan tidak pernah dibiarkan Tuhan gugur. Tuhan menggenapi dengan cara yang ajaib. Kaleb menundukkan Hebron yang dihuni oleh orang-orang super raksasa, dan dikatakan amanlah negeri itu berhenti berperang. Saudara yang dikasih Tuhan, yang kedua, mari kita setelah bangkit, kita juga bergerak untuk menjadi terang. Kata terang dari kata dasar or yang artinya, saudara, terang, atau saudara sebuah penyingkapan dari kebenaran akan firman Tuhan. Orang tidak akan bisa menjadi terang kalau tidak mengalami kebenaran, saudara. Efesus 5 ayat 8, Rasul Paulus dalam penghilman Roh Allah berkata, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Dulu ketika kita di luar Tuhan, kita gelap, kita tidak bisa melihat. Ketika kita bisa melihat pun kita meraba-raba dan kemudian memaksa diri dan akhirnya nabrak. Saudara, tidak ada kebenaran ketika kita di dalam kegelapan. Yang ada adalah kebenaran pribadi. Kebenaran setiap orang berbeda satu dengan yang lain. Tetapi ketika Tuhan menyatakan firman-Nya kepada kita, maka terang itu ada dalam hidup kita. Dan kebenaran itu mulai kita mengenal kebenaran itu. Dan kita hidup sebagai anak-anak terang. Dahulu kamu dalam kegelapan, tapi sekarang kita dalam gelap. Nah, kata orang ini adalah, saudara, sebuah penyingkapan, saudara. Kalau kita mau jadi terang, saudara, hidup kita harus lebih dulu diterangi oleh Kristus. Kuasa firman-Nya dalam pimpinan Roh Kudus. Dalam pimpinan Roh Kudus, saudara. Siapa yang bisa tahu firman Tuhan? Manusia hanya bisa menerjemahkannya dan menghasilkan pengetahuan atau sains. Hanya Roh Kudus yang bisa membuat firman berubah dari sains menjadi rema yang akhirnya menjadi kebenaran dan kita alami dalam hidup kita. Hanya Roh Kudus, saudara. Dan Alkitab kali mengatakan bergantung pada pimpinan Roh Kudus. Bergantung pada pimpinan Roh Kudus. Ketika kita memahami firman tanpa pimpinan Roh Kudus, saudara, itu baik. Tetapi kita bisa terjebak dalam orang-orang yang menjadi orang-orang agamawi, saudara.
Tetapi ketika Roh Kudus, kita dipimpin Roh Kudus hadir dan kita mengikuti Roh Kudus dalam hidup kita dalam kuasa firman Allah, maka kita akan mengalami bahkan mujizat terjadi dalam hidup kita. Pertolongan Tuhan yang ajaib dinyatakan kapanpun dalam kehidupan kita. Bahkan dalam Matius 5 saudara, ayat 14 dan 16 Tuhan Yesus sendiri berfirman. Matius 5 ayat 14 sampai 16, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kekasih Tuhan, kita adalah terang dunia. Itu kata Tuhan. Kalau Tuhan Yesus sendiri yang berkata, kamu adalah terang, saya adalah terang, saudara adalah terang, kita yang percaya Tuhan adalah terang. Saudara, itu berarti apa saudara? Itu sebuah keputusan Tuhan. Dan keputusan Tuhan tidak bisa diganggu gugat. Dan itu sudah menjadi hukum dalam kehidupan orang Kristen, bahwa kita adalah terang. Kita adalah terang. Maka saudara, bukan kita yang kemudian berbalik ke kegelapan, tapi mari kita hidupi panggilan kita sebagai terang untuk bergerak dalam terang yang mungkin hari ini melik-melik saudara. Akhirnya makin terang, makin bercahaya, dan makin dapat menerangi kehidupan banyak orang di sekitar kita. Nah saudara, kalau Tuhan sendiri berkata kita adalah terang, mari saudara yang hari ini merasa hidupmu belum mengalami terang, kita tangkap firman ini. Terang yang artinya adalah, tadi saya katakan bahwa itu berasal dari sebuah iluminasi atau penyingkapan firman yang kita dengar, firman yang kita baca, sehingga menghiasi pengetahuan kita, hati kita, sehingga kita penuh hasrat dan terinspirasi untuk bergerak melakukan firman. Itulah realitanya ketika kita menjadi terang, ketika kita bergerak dari kebenaran firman dan hidup menggenapi firman, menjadi pelaku firman, dan kita menjadi terang. Lewat apa saudara? Lewat kasih Tuhan yang dinyatakan. Saudara, beberapa waktu lalu saya merenungkan tentang kasih Tuhan. Betapa banyak Tuhan dalam hidup saya. Saya yang dalam hidup masa kecil merencanakan kematian, tapi Tuhan mengubah menjadi kehidupan. Bahkan Tuhan panggil untuk menjadi alat Tuhan. Saudara, betapa baiknya Tuhan. Dan ketika saya merenungkan, saudara, saya ingat bagaimana kehidupan saya, saudara. Istri saya bekerja sebagai perawat yang melayani di perawat rumah sakit. Saudara, seringkali saudara, kalau saya pas free, tidak ada pelayanan ya. Kalau ada pelayanan tidak tentunya. Kalau ada pelayanan, saya akan mengantar istri saya, karena itu komitmen saya. Sekalipun dia selalu berkata aku tak mangkat dewi, ya toh. Aku mangkat dewi pak, wis ra apa-apa. Tapi ketika saya benar-benar free saudara, saya berkata aku mau antar kamu. Nah, kadang saudara, tujuan saya apa saudara? Mengantar dia karena saya mengasihi kamu dan saya ingin menunjukkan kasih saya kepadamu. Tapi kadang juga istri saya berkata, wah nek mbok terke mbok petuk malah kadang nunggunya lama. Kadang kamu juga harus nunggu saya. Ndak enak, gitu. Enak mangkat dewe, ya ndak apa-apa. Tapi saya ingin mengasihi kamu. Kenapa saudara? Saya merenungkan kasih Tuhan. Inilah kasih Tuhan, saya belajar saudara. Sekalipun hanya hal kecil, saya ingin mengasihi kamu. Sekalipun kadang istri saya nggak mengerti tentang kasih saya. Kadang dia lebih bisa berpikir, saya ingin berangkat sendiri, pulang sendiri, ben ra enten-entenan, ben ra gini. Saudara. Kadang dalam hidup saya dan hidup saudara, ketika rencana Tuhan, kasih Tuhan dinyatakan, kita menolaknya. Saya pengen begini, saya pengen begitu, saya pengen begini, saya pengen begitu. Dan kasih itu tidak akan sempurna kita alami. Kekasih Tuhan, Tuhan mengasihi kita. Tuhan menyayangi kita apa adanya. Anda terpuruk, Tuhan tetap mengasihi saudara. Anda hari ini jatuh, Tuhan mengasihi saudara. Dan Tuhan ingin mengangkat saudara. Tapi taatlah. Dan biarkan diri kita diterangi oleh firman. Dan kita bergerak di dalam firman itu. Sehingga kita
mengalami terang, mengalami kebangkitan, mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Saudara, kembali saya teringat dalam kisah Daud, bagaimana ketika dia mengalami krisis secara pribadi, saudara. Dia sudah menjadi pahlawan dengan mengalahkan Goliat. Dia sudah menjadi pahlawan, bahkan dia diangkat menjadi, saudara, kepala pengawal raja. Saudara, menjadi penantu raja. Dia membawai banyak prajurit. Tapi saudara, bukan karena kesalahan Tuhan, tapi izinkan terjadi. Saul membenci dia. Dia ditolak dan dia dikejar-kejar. Dan dia melarikan diri dari Saul. Dia ingin mengabdikan hidupnya kepada raja. Tetapi raja menolak, bahkan dengan cara ekstrim, saudara. Ingin membunuh Daud berkali-kali. Saudara bisa melihat dalam 1 Samuel 22. Kisah Daud di Gua Adulam, saudara. Saudara, Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Ayat 2, berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Ketika dia masuk Gua Adulam, saudara, satu demi satu sampai jumlahnya 400 orang yang penuh masalah, saudara. Orang yang penuh masalah, saudara, itu kegelapan sedang datang di dalam dirinya. Tetapi kalau kita adalah terang, maka kegelapan itu tetap tidak akan bisa menyentuh hidup kita. Tapi seringkali kita tenggelam di dalam masalah, dalam pergumulan yang mungkin hari ini Tuhan izinkan terjadi. Nah, salah satu orang ketika kita, saudara, kehilangan terang dalam diri kita atau terang kita meredup adalah pergumulan masalah yang terjadi dalam hidup anak Tuhan yang lama dan bertubi-tubi menghantam. Itu bisa mengalami kegelapan sementara. Tapi kita adalah terang pada dasarnya. Karena Tuhan kita adalah terang, karena anugerah Kristus kita adalah terang, maka kita pun tetap terang. Mari kembali saya mengingatkan, saudara adalah terang. Masalah tidak akan bisa menggelapkan hidupmu. Pergumulanmu yang berat bertubi-tubi bertahun-tahun tidak akan dapat menggelapkan hidupmu. Karena engkau anak terang dan Tuhan pasti akan membuat terangmu menyala. Dan masalah demi masalah Tuhan akan tolong. Tapi saudara, mari izinkan hidup kita diterangi firman. Terbuka kepada firman, merendahkan hati kepada firman, tidak mengeraskan hati. Ketika seorang mengeraskan hati, ketika dia sekalipun mendengar dengan telinga, firman itu telah gugur di tanah yang berbatu-batu dan keras. Mari rendahkan hati dengan lemah lembut, terima firman kebenaran yang mendewasakan kita, sehingga kita bisa mengalami karya Tuhan yang ajaib. Kembali ke kisah Daud, saudara. Ya, Daud, saudara, mengalami masalah yang berat, tapi justru 400 orang datang dalam hidupnya bawa masalah yang berat. 400 dalam kegelapan datang ke gua itu kepada Daud. Tapi itu Daud, anak Tuhan yang tahu hidupnya adalah terang di dalam Allahnya. Dan dia justru apa yang terjadi, saudara? Daud mementori 400 orang ini. Dengan 400 orang yang punya masalah dan hidup broken, hancur, diubah Tuhan menjadi pahlawan-pahlawan dan tentara Daud yang gagah perkasa membawa kemenangan di medan pertempuran. Saudara, kalau kita adalah terang, seberapapun masalah yang gelap dalam hidup kita, Tuhan pasti tolong kita. Karena itu adalah janji Tuhan, bukan sekedar janji, tapi sudah menjadi hukum dalam hidup kita bahwa kamu, saudara dan saya, adalah terang, dan terang akan selalu bersinar. Terang akan selalu bersinar dan bercahaya. Untuk dapat bercahaya terus-menerus, kita minta kekuatan dari Tuhan, agar Tuhan terus mengecas hidup kita, menambahkan power daya. Mari terus berdoa, saudara, di masa-masa sulit ini, masa-masa penuh dengan ketidakpastian dan ketidaktenangan. Saudara, waktu, saudara, kita menyelesaikan masalah, ya saudara, tidak doa dulu, saudara. Yang terjadi galau, gelisah, bukan ketenangan. Tapi kalau kita berdoa datang kepada Tuhan dan menyerahkan kepada Tuhan, nggak mengambil keputusan dulu, mempertimbangkan segala sesuatunya di dalam doa, di dalam firman Allah, maka saudara akan diberi ketenangan untuk mengambil keputusan. Kalau hari ini keadaan sulit dan keputusan yang baik
dari kita hasil doa dan firman, dalam pertimbangan firman akan mengubah hal yang tidak baik hari ini, besok akan menjadi hal yang ajaib karena pertolongan Tuhan. Jangan gegabah, jangan loyo, jangan bertambah terpuruk, tapi mari bangkit. Mari bangkit menjadi terang, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga banyak orang diberkati dalam kehidupan kita. Kaleb memberkati seluruh Hebron, saudara. Dengan apa? Keamanan dan kedamaian. Kota itu berhenti berperang. Ada berkat blessing untuk kota Hebron dari Kaleb yang melakukan firman. Ada blessing dari Daud kepada 400 orang yang bermasalah di Gua Adulam. Karena Daud bangkit dan menjadi terang. Mari bangkit dan menjadi terang. Rencana Tuhan besar, bahkan akhir tahun ini dan tahun yang akan datang akan makin besar. Tuhan menyediakan kehidupan kita untuk makin bersinar, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Banyak orang datang ke gereja, banyak orang datang cari Tuhan lewat kehidupan saudara dan saya. Mari Tuhan, terima firman Tuhan, dan biar firman Tuhan, kita menjadi pelaku firman Tuhan dalam hidup kita, sehingga setiap janji Tuhan akan digenapi dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.